Pemirsa, sidang pra-peradilan gugatan penetapan tersangka Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Rizky kembali digelar pada Senin 1 Juli. Pada sidang kali ini, pihak termohon yakni Polda Jabar hadir di persidangan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang dengan agenda mendengarkan pembacaan gugatan dari pemohon terhadap termohon. Turut dihadiri oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga Polda Jawa Barat yang sebelumnya pada pekan lalu tidak hadir dalam persidangan. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum Peggy Setiawan meminta hakim untuk membebaskan Peggy karena penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dianggap tidak sesuai prosedur dan ciri-cirinya berbeda dengan DPO yang dikeluarkan polisi. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman, atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun. Atas gugatan ini, majelis hakim pun kembali mengagendakan sidang pada hari Selasa 2 Juli 2024 dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon. Besok acaranya jawaban, replik dan lutin ya. Sedang saya tanya langsung. Sementara itu, Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan yang ikut mengawal jalannya sidang, berharap anaknya segera dibebaskan. Saya mau awal semuanya. Apa harapan dari pihak keluarga dong Pak untuk nanti pembacaan ini dan juga untuk hakimnya nanti Pak, seperti apa Pak harapannya Pak? Harapannya supaya ini aja, supaya Peggy cepat bebas, itu aja ya. Kita doakan ya semuanya, netizen seluruh Indonesia ya, doakan semua supaya Peggy tidak bersalah, cepat bebas, itu aja. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung menunda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada 24 Juni lalu karena pihak termohon yakni Polda Jawa Barat tidak hadir dalam persidangan perdana. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akhirnya kuasa hukum Polda Jabar hadir dalam sidang pra-peradilan gugatan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum Peggy menyampaikan sejumlah gugatan. Apa sajakah gugatan? Berikut potongan dialog rekan Davi Pratama dalam iNewsroom bersama dengan tim pengacara Peggy Muhtar Effendi, praktisi hukum Fredrik Yunadi, dan ahli hukum pidana Profesor Hibnu Nugroho. Ini adalah bahwa Peggy Setiawan secara personal itu sejak tahun 2016 tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun toh kepolisian daerah Jawa Barat betul-betul menjunjung tinggi putusan pengadilan Cirebon tahun 2017, maka yang ada di dalam daftar DPO itu bukan Peggy Setiawan, tetapi adalah Peggy alias Peron. Nah, kemudian selanjutnya Peggy Setiawan pada saat terjadinya atau sebelum terjadinya peristiwa, pada saat terjadi dan setelah terjadinya peristiwa itu berada di Kota Bandung. Jadi dia tidak tinggal di Cirebon walaupun memang alamatnya di Cirebon. Sehingga sangat layak dan sangat tepat kalau kami menyampaikan kepada pihak kepolisian daerah Jawa Barat dalam hal ini bahwa mereka melakukan persangkaan, penangkapan dan penahanan dengan error in persona. Artinya salah tangkap kalau kami tafsirkan seperti itu. Menurut saya begini, pertama, dalam permohonan pra-peradilan, apapun alasan itu adalah hak daripada pemohon untuk mencari suatu dalil-dalil atau alasan-alasan yang menurut pemohon itu adalah benar. Tentu itu semuanya itu akan diuji ya. Dalam hal ini pasti kan Polda itu akan menjawab. Menurut saya penyidik melakukan penangkapan tidak ada keharusan harus memanggil atau menjadikan saksi dulu. Setiap langkah-langkah hukum yang diambil dalam penyidikan, penyidik itu berhak melakukan penangkapan tanpa pemberitahuan pada siapapun. Sehingga dalam hal ini penangkapan yang dilakukan Polda, meskipun saya tidak tahu alasannya bagaimana, tapi saya yakin penyidik itu pasti sudah sangat hati-hati dalam hal ini
menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan. Kedua, dalam hal ini, saya yang dari berita yang saya lihat, saya tidak kenal dengan Peggy. Saya dengar lihat dia itu waktu kerja di Bandung itu, dia selalu itu kan pakai topi di kerudung, kemudian pakai masker. Keluar dari rumah kos-kosan itu pasti demikian. Sehingga itu kan memberikan kecurigaan, mengapa mukanya harus ditutup. Pra-peradilan itu adalah sebagai kontrol di dalam pra-adjudikasi mengenai subjek orangnya dan mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka. Dalam hal ini kalau kita mengacu pada koreksi kejaksaan, ibarat pertama itu kita harus melihat identifikasi orang. Jadi kita tidak bisa masalah penyitaan, penentuan tersangka, itu nomor 2. Karena kalau kasus ini berbeda dengan penentuan tersangka kasus yang lain. Kalau kasus yang lain itu tersangkanya jelas. Baru bagaimana penentuan alat bukti. Dan alat bukti itu alat bukti yang menduga loh ya. Menduga, belum yang menentukan. Nah sekarang masalah Peggy, itu yang jadi problem adalah identifikasi subjek pelakunya. Subjek pelakunya itu, apakah betul Peggy? Anaknya siapa? Alamatnya di mana? Bekerjanya di mana? Itu yang... Pemirsa, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan pihaknya melihat kejanggalan demi kejanggalan dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itulah yang menjadi dasar poin-poin gugatan Peggy di pra-peradilan. Dan kita akan tampilkan kepada Anda pemirsa poin-poin penting yang menjadi gugatan tim pengacara Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan pada kemarin siang. Yang pertama adalah ciri fisik dan usia yang berbeda antara versi DPO yang disebarkan Polda Jabar dengan versi yang ditangkap polisi. Peggy Setiawan dalam DPO polisi berusia 22 tahun saat peristiwa terjadi di tahun 2016. Ini artinya saat ini usia Peggy Setiawan sudah ada di angka 30 tahun. Sementara menurut polisi, Peggy juga memiliki ciri fisik berambut ikal dan berkulit hitam. Sementara Peggy Setiawan yang ditangkap polisi saat ini berusia 27 tahun dan juga memiliki rambut yang relatif lurus. Inilah dasar yang menurut kuasa hukum menguatkan dugaan salah tangkap dan menimbulkan pertanyaan apakah Peggy Setiawan ini adalah Peggy alias Peron yang masuk dalam daftar pencarian orang. Poin lain yang menjadi sorotan kuasa hukum Peggy adalah soal alamat. Jika Peggy alias Peron yang dicari polisi disebut beralamat di Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat, berbeda dengan Peggy Setiawan yang ditangkap dari berbagai kesaksian tetangga. Peggy sudah lama tinggal di alamat rumahnya saat ini, yaitu di Dusun 1 Blok Simaja, Kecamatan Talun, Jawa Barat. Poin lainnya adalah soal penetapan tersangka yang dianggap janggal. Menurut kuasa hukum Peggy, sejak tahun 2016 tidak pernah dipanggil atau diperiksa polisi. Meski saat itu rumahnya sempat digeledah, tiba-tiba di tahun 2024 ketika kasus Vina muncul kembali ke publik, Peggy ditangkap oleh polisi lalu ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan alat bukti yang membuat kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai informasi bahwa dibutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan hal itulah yang dipertanyakan, bukti relevan dan sah apa yang dimiliki polisi untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Ini yang akan dijawab oleh Polda Jabar pada sidang Selasa hari ini. Poin selanjutnya, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan kemana 2 motor keluarga Peggy yang sempat disita polisi 2016 lalu. Kuasa hukum mempertanyakan relevansi penyitaan motor tersebut dengan kasus ini, karena tidak ada laporan dari polisi bahwa motor ini menjadi bukti dalam keterlibatan Peggy di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan pemirsa, itulah sejumlah kejanggalan yang menjadi sorotan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Hal ini juga yang menjadi dasar gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Lalu untuk jawaban dari pihak Polda Jawa Barat atas gugatan para pengacara, itulah yang akan didengarkan di sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan
pada Selasa dan Rabu hari ini. Sementara Polda Jawa Barat pemirsa hadir dalam sidang pra-peradilan tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Kepala Bidang Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi mengatakan Polda Jawa Barat membawa 15 kuasa hukum. Dengan undangan dari pengadilan kita dengan tim jumlah sekitar 15. Insya Allah kita akan mengikuti sidang dan nanti silahkan nanti rekan-rekan media apabila ini mungkin kegiatannya live bisa nanti disimak. Untuk hal-hal yang lain mungkin tidak perlu kami sampaikan di sini karena ini menyangkut nanti materi-materi yang di persidangan. Tentunya pada hakikatnya kami siap. Mari. Ini kuasa hukumnya internal atau melibatkan eksternal juga, Pak? Enggak, ini internal. Hanya internal saja. Internal untuk Polri, saya selaku Kabitkum Polda Jawa Barat. Pak. Oh iya. Selaku Kabitkum Polda Jabar itu kami yang hari pertama ini membacakan untuk dari pemohon dan kita memberikan jawabannya. Itu aja. Jadi nanti dilaksanakan kurang lebih dari 7 hari. Nah, nanti biasanya nanti hakim tunggal yang nanti akan menyampaikan rondonnya atau jadwalnya. Bapak, mungkin izin Pak, kemarin kan banyak polemik gitu dan asumsi. Bisa diluruskan Pak, agenda apa sebenarnya yang menghalangi teman-teman untuk datang pada sidang kemarin? Oh, sebetulnya itu kita juga ada jadwal peradilan yang dari Polres-Polres lain, Mas. Lain, ya? Ada kegiatan yang sama dengan pengadilan seperti di Jakarta Selatan. Kita juga mewakili dari Polres Sukabumi, ada gugatan pra-peradilan. Kemudian dari Indramayu, ya kan? Dari Indramayu juga ada. Kemudian dari Subang, itu yang Subang juga ada pra-peradilan terkait dengan kecelakaan yang mengakibatkan 12 korban ya, kalau salah 10 korban. Itu aja. Jadi semuanya kita menghadiri dari pengadilan-pengadilan yang ada. Begitu padatnya, tapi insya Allah hari ini kita bisa melaksanakan. Itu aja. Terima kasih. Pemirsa, setelah kasus Vina kembali ramai diberitakan, Ketua RT Abdul Pasren, salah satu saksi kunci dikabarkan hilang. Kuasa hukum menampik dan menegaskan kliennya sedang menenangkan diri. Pemirsa, dalam konferensi pers yang berlangsung di Kafe Kampung Lawas, Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sejumlah advokat hadir untuk meluruskan pemberitaan miring terhadap kliennya Abdul Pasren dan juga M. Kahfi. Abdul Pasren merupakan mantan ketua RT di lokasi penangkapan terpidana kasus Vina, termasuk putranya sendiri M. Kahfi. Menjawab tudingan kliennya yang menghilang, kuasa hukum menegaskan bahwa Abdul Pasren sedang menjalani pemulihan kesehatan tanpa menjelaskan di mana keberadaannya saat ini. Ini masih sifatnya trauma, karena banyaknya tadi orang tidak dikenal. Jangan-jangan bukan media seperti itu loh. Jangan-jangan ada oknum-oknum preman. Kita kan nggak tahu nih. Mengatasnamakan media, mengatasnamakan rekan-rekan sekalian, padahal dia adalah oknum yang sengaja ingin menteror beliau. Akan tetapi terkait dengan keberadaan beliau ini kita rahasiakan tempatnya, mengingat situasinya lagi tidak kondusif saat ini. Pemirsa, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menilai tim pencari fakta yang dikomandoi Elsa Syarif diduga tidak independen dan dibentuk hanya mencari kesalahan pihak-pihak tertentu. Sementara itu, Elsa Syarif menuduh pihak terpidana melakukan upaya rekayasa agar terbebas dari jeratan hukum. Cuma dia ini punya sedikit ini. Elsa Syarif, salah satu anggota tim pencari fakta kasus pembunuhan Vina Eki, kini menjadi kuasa hukum bagi Abdul Pasren, ketua RT saat Vina Eki ditemukan terbunuh di jembatan Talun Cirebon 27 Agustus 2016 silam. Selain Elsa Syarif, ada 10 nama pengacara lain seperti Pitra Romadoni, Siswandi dan juga Rasman Arif Nasution. Tony mengatakan tim mencari fakta yang digawangi oleh Elsa Syarif itu dibentuk untuk menghalangi warga yang tengah bersuara untuk keadilan. Tim pencari fakta itulah yang sekarang jadi pengacaranya, surat kuasanya beredar. Ibu Elsa, Pitra, Rasman. Lah, kemarin tim pencari fakta independen. Kok sekarang malah ya membela jadi penasihat hukumnya
Pak Abdul Pasren, Pak RT, yang memang lagi dicari-cari karena dinilai, diduga Pak RT ini memberikan kesaksian palsu dibandingkan dengan kesaksian banyak orang-orang yang tidur di rumah Pak RT seperti Okta, Pram, Teguh kan itu, dan para terpidana lainnya kan, ada 5 terpidana lainnya. Ya pemirsa, sementara saat dikonfirmasi, Elsa Syarif menyatakan keterangan Abdul Pasren sangat penting dan sudah disampaikan di bawah sumpah. Namun belakangan diketahui pada tahun 2016 pihak ke-7 terpidana mendatangi rumah dan juga mencoba menyuap Abdul Pasren agar merubah keterangannya. Hal ini dilakukan pihak terpidana agar bisa bebas dari jeratan hukum. Ini kan didatangi oleh keluarga para terpidana dan kebutuhannya hanya satu, supaya membebaskan, itu ada di bawah sumpah, membebaskan anak-anaknya yang terpidana ini lepas dari jeratan hukum. Bukan Pak Pasren datang-datang nyodorin diri, ya kan? Kalau soal uang penyuapan dan sebagainya itu bukan Pak Pasren yang ngomong, ada saksi yang lain, saksi Teguh sama satu lagi ya, itu dan itu ada di lawyer mereka.